Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soli? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa kita selalu berdoa supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama di sekolah. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada tema 2, subtema 2, materinya tentang bentuk atau wujud benda dan sifatnya. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa konsentrasi. Baik, mari kita mulai. Wujud atau bentuk benda. Setiap benda itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk benda dibedakan menjadi 3. Yang pertama, benda yang berbentuk cair. Yang kedua, padat. Yang ketiga, gas. Jadi bentuk benda dibedakan menjadi 3, cair, padat, dan gas. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah benda cair. Setiap benda memiliki ciri-ciri atau sifat yang berbeda-beda. Benda cair sifatnya adalah yang pertama, wujudnya cair. Benda cair itu wujudnya cair seperti air. Bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jika kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Jika kita masukkan ke dalam botol, maka benda cair berbentuk seperti botol. Jadi, bentuknya benda cair itu sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air itu tidak mungkin kan mengalirnya ke atas, selalu mengalirnya ke bawah seperti air terjun. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dari atas ke bawah. Selanjutnya dapat mengalir melalui celah-celah kecil. Misal kita mempunyai botol plastik. Kemudian botol plastik itu berlubang sedikit. Nah, air itu pasti keluar melalui lubang kecil tersebut. Jadi air itu tetap bisa mengalir melalui celah-celah yang kecil. Selanjutnya dapat dilihat dan dapat disentuh. Air bisa kita lihat ya, dan juga bisa kita pegang, namun tidak dapat digenggam. Contoh benda cair yang pertama adalah air, madu, kecap, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan wujud benda cair. Air, jika kita masukkan ke dalam freezer, maka bentuknya menjadi padat, yaitu menjadi es batu. Telur itu kan bentuknya cair. Jika kita goreng, maka bentuknya menjadi padat. Jadi benda cair itu bisa berubah bentuk jika kita masukkan ke dalam freezer, jika kita goreng, dan masih banyak yang lainnya. Benda padat. Yang kedua, benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bentuknya padat, tidak dipengaruhi oleh tempatnya. Misal, kita mempunyai buku. Buku kita masukkan ke dalam tas. Apakah bentuk benda tersebut berubah? Apakah bentuk bukunya berubah? Tidak kan? Bukunya tetap bentuknya seperti buku. Jadi bentuk benda padat itu tidak dipengaruhi oleh tempatnya. Jadi bentuknya tetap. Benda padat itu jika kita sentuh keras ya. Yang kedua, bentuk, ukuran, dan beratnya tetap. Yang ketiga, bentuknya dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu.
Nah, untuk sifat benda yang nomor 3 nanti kita bahas ya. Selanjutnya contoh benda padat. Kayu, batu, besi. Jadi semua benda yang jika kita sentuh padat itu adalah contoh benda padat. Nah, ini adalah contoh sifat yang ketiga tadi ya. Benda padat itu dapat berubah bentuk jika diberi perlakuan tertentu. Misal batu, jika kita pecahkan bisa berubah bentuk menjadi kecil-kecil atau bisa dibuat menjadi meja dan kursi seperti pada gambar berikut. Tadinya batunya besar, kemudian bisa dibentuk menjadi meja dan kursi yang terbuat dari batu. Kemudian bisa dibentuk menjadi air terjun buatan yang biasanya ada di taman. Yang kedua kayu. Kayu juga bisa dibentuk menjadi kursi, menjadi lemari, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya benda gas. Contoh benda gas adalah udara. Udara adalah kumpulan dari beberapa macam gas. Sifat benda gas yang pertama adalah berwujud gas. Gas itu bisa menyerupai udara. Udara adalah yang biasanya kita hirup waktu kita bernafas, itu adalah udara oksigen, dan yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Jadi yang kita hirup dan kita hembuskan ketika kita bernafas itu adalah udara. Udara itu contoh dari benda gas. Yang kedua, udara itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat digenggam. Yang ketiga, udara menempati ruang. Dimanapun kita berada, itu selalu ada udara. Meskipun kita ada di rumah, meskipun kita ada di kelas, udara selalu menempati ruang dimanapun kita berada. Bentuknya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Jika kita berada di kelas, maka udaranya berbentuk seperti ruangan kelas. Jika kita meniup balon berbentuk bulat, maka udara yang ada di dalam balon tersebut juga berbentuk bulat seperti balon. Jadi bentuknya itu sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Berikut ini adalah contoh benda gas. Balon, udara yang ada di dalam balon itu adalah contoh benda gas. Jadi balon itu tidak akan bisa mengembang kalau tidak kita tiup. Waktu kita meniup balon itu ada udara yang sudah kita keluarkan dan ada di dalam balon tersebut. Jika balonnya tidak diisi dengan udara, maka balonnya akan kempis. Yang kedua asap. Asap adalah udara yang kotor. Udara yang bersih itu tidak dapat dilihat ya. Jika udara yang sudah kotor seperti tercemar oleh polusi udara, asap pabrik, asap kendaraan, maka bentuknya menjadi seperti itu, seperti pada gambar, bisa dilihat dan warnanya juga menghitam ya. Itu adalah udara yang kotor. Selanjutnya balon udara. Balon udara bisa terbang karena tertiup angin. Sama seperti waktu kita bermain layang-layang. Layang-layang bisa terbang karena tertiup angin. Ya. Selanjutnya, benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Contoh, waktu kita meniup balon, balonnya berbentuk bulat, maka udara yang ada di dalam balon juga berbentuk bulat. Jika kita meniup balon yang berbentuk hati, maka udara yang ada di dalam balon juga ikut berbentuk hati. Sudah paham teman-teman? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.